Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdia Maulida Zahra dengan NIM 20050097474 dari kelas PTIB 2020. Saya di sini akan mempresentasikan tentang model infrastruktur jaringan. Yang pertama ada pengertian. Jadi infrastruktur jaringan adalah sebuah kumpulan dari sistem komputer yang saling berhubungan satu sama lain dan dihubungkan oleh berbagai macam bagian dari sebuah arsitektur telekomunikasi. Infrastruktur dapat berupa infrastruktur terbuka atau infrastruktur tertutup. Contoh dari infrastruktur terbuka adalah internet, sedangkan contoh dari infrastruktur tertutup adalah private intranet. Mereka dapat beroperasi melalui media transmisi, koneksi jaringan kabel atau jaringan wireless atau kombinasi antar keduanya. Kemudian ada contoh penggunaan dari teknologi wireless dan wired. Jadi yang pertama itu adalah contoh dari wired. User mengakses internet dari laptop yang terhubung dengan kabel Ethernet yang terhubung ke modem. Kemudian modem tersebut terhubung ke internet dengan media kabel koaksial. Untuk contoh yang kedua itu adalah contoh dari wireless. Jadi modem atau router tidak lagi menggunakan kabel koaksial, sekarang menggunakan kabel fiber optik untuk terhubung ke internet, dan user terhubung ke router menggunakan wireless. Yang selanjutnya ada jenis-jenis infrastruktur jaringan. Yang pertama ada infrastruktur jaringan fisik. Jadi, suatu infrastruktur fisik sesuai dengan namanya fisik, maka akan banyak berhubungan dengan komponen atau perangkat fisik pada suatu jaringan komputer. Semua perangkat jaringan yang termasuk ke dalam kategori infrastruktur fisik yang pertama yaitu ada kabel. Kemudian yang kedua ada router yang digunakan untuk komunikasi jaringan lokal yang berbeda segmen IP. Kemudian yang ketiga ada switch bridges yang memungkinkan klien terhubung ke jaringan melalui switch. Kemudian yang terakhir ada server seperti melayani service seperti DNS service, DHCP server, kemudian web server dan lain-lain. Yang kedua ada infrastruktur jaringan logikal. Infrastruktur jaringan logikal dari suatu jaringan komputer bisa merupakan konfigurasi dari banyak software atau package atau sistem yang menghubungkan, mengelola, dan mengamankan host atau klien pada jaringan. Infrastruktur logikal ini memungkinkan terjadinya komunikasi antar komputer melalui jaringan fisik yang sesuai dengan topologi jaringan. Sebagai contoh dari infrastruktur logikal ini adalah sebagai berikut. Yang pertama ada DNS server config, kemudian ada database config, ada web server config, ada DHCP server config, dan lain-lain. Yang selanjutnya ada pembagian jaringan berdasarkan jangkauan geografis. Yang pertama yaitu ada PAN atau Personal Area Network. Pada saat kita saling menghubungkan komputer atau perangkat lain seperti handphone, PDA, keyboard, mouse, headset wireless, kamera, dan peralatan lain yang jaraknya cukup dekat, maka kita telah membentuk suatu personal area network. Hal yang paling penting bahwa dalam PAN ini kita sendiri yang mengendalikan pada semua peralatan tersebut. Selain dihubungkan langsung ke komputer lewat port USB atau Firewire, PAN juga sering dibentuk dengan teknologi wireless seperti Bluetooth, infrared, atau Wi-Fi. Kemudian yang kedua ada LAN, yaitu Local Area Network. LAN inilah jaringan komputer yang sangat populer. LAN adalah jaringan komputer yang mencakup wilayah kecil seperti jaringan komputer kampus, gedung, kantor, dalam rumah, dan sekolah. Yang ketiga ada MAN, yaitu Metropolitan Area Network. Metropolitan Area Network adalah suatu jaringan dalam suatu kota dengan transfer data berkecepatan tinggi yang menghubungkan berbagai lokasi seperti kampus, perkantoran, pemerintahan, dan sebagainya. Jaringan MAN adalah gabungan dari beberapa LAN. Jangkauan dari MAN ini berkisar antara 10 hingga 50 km. Kemudian yang keempat ada WAN, Wide Area Network. WAN merupakan jaringan komputer yang mencakup area yang besar, sebagai contoh yaitu jaringan komputer antar wilayah, kota, atau bahkan negara.
atau dapat didefinisikan juga sebagai jaringan komputer yang membutuhkan router dan saluran telekomunikasi publik. Yang selanjutnya ada jenis-jenis jaringan berdasarkan metode akses. Yang pertama di sini ada Ethernet. Ethernet merupakan jenis skenario perkabelan dan pemrosesan sinyal untuk data jaringan komputer yang dikembangkan oleh Robert Metcalfe dan David Brooks di Ceros Palo Alto Research Center atau PIRC pada tahun 1972. Proses standarisasi teknologi Ethernet akhirnya disetujui pada tahun 1985 oleh Institute of Electrical and Electronic Engineers atau IEEE dengan sebuah standar yang dikenal dengan Project 802. Standar IEEE selanjutnya diadopsi oleh International Organization for Standardization atau ISO sehingga menjadikannya sebuah standar internasional dan mendunia yang ditunjukkan untuk membentuk jaringan komputer. Karena kesederhanaannya dan keandalannya, Ethernet pun dapat bertahan hingga saat ini dan bahkan menjadi arsitektur jaringan yang paling banyak digunakan. Yang kedua ada token ring. Token ring adalah sebuah protokolan hasil pengembangan IBM pada tahun 1980 yang saat ini didefinisikan dalam EIA 802,5 di mana semua node terhubung dalam sebuah cincin dan setiap node langsung bisa mendengar transmisi hanya dari tetangga terdekatnya. Izin untuk mengirimkan diberikan dengan pesan atau token yang beredar di sekitar ring. Token ring telah diimplementasikan pada topologi ring. Kemudian yang ketiga ada Fiber Distributed Data Interface atau FDDI. FDDI mirip dengan token ring namun menggunakan dua ring. Salah satu ring berfungsi sebagai backup ketika ring utama mengalami kegagalan. FDDI menggunakan serat optik untuk media transmisi data standarnya. Selain optical fiber, media yang digunakan dapat pula dengan media kawat tembaga. Tetapi dalam hal ini digunakan teknologi yang hampir mirip dengan FDDI, yakni Copper Distributed Data Interface atau CDDI. FDDI menyediakan kecepatan hingga 100 Mbit per sekon dan mampu menjangkau jarak sampai dengan 200 km. Plan FDDI dapat mendukung ratusan pengguna. Kemudian yang keempat ada wireless LAN. Pada WLAN tidak ada satupun kabel network. Proses instalasi jaringan komputer menjadi lebih praktis dan komputer mudah untuk dipindahkan. Sebagian besar WLAN modern berlandaskan dari data IEEE 802.11. Teknologi WLAN membutuhkan perangkat keras access point untuk menjangkauan area yang lebih luas. Semua komputer dihubungkan dengan gelombang radio. Para ahli ada yang berpendapat bahwa wireless network tidak hanya menggunakan gelombang radio sebagai media transmisi data, tetapi juga cahaya seperti laser dan infrared. Walaupun untuk wireless network sangat jarang dan hanya digunakan untuk komunikasi point-to-point yang hanya melibatkan dua titik sambungan saja. Kemudian, secara topologi, teknologi WLAN menggunakan macam kemungkinan. Yang pertama yaitu infrastruktur atau managed. Dalam topologi ini diperlukan setidaknya sebuah access point sebagai pengatur traffic network. Kemudian yang kedua ada ad hoc. Pada topologi ini tidak diperlukan access point. Setiap komputer dapat terhubung secara peer-to-peer. Kemudian ada perangkat yang dikembangkan untuk WLAN antara lain. Yang pertama ada wireless fidelity atau Wi-Fi adapter. Kemudian ada access point atau IP. Kemudian ada printer Wi-Fi, kamera Wi-Fi, dan handphone Wi-Fi. Selanjutnya ada topologi jaringan. Pada dasarnya, topologi dasar dari jaringan komputer merupakan peta dari berbagai jaringan komputer. Topologi jaringan terbagi menjadi dua, yaitu topologi secara fisik dan topologi secara logika. Secara fisik, topologi menjelaskan susunan dari label komputer serta lokasi dari seluruh komponen jaringan. Sementara itu, topologi secara logika menetapkan bagaimana informasi atau aliran data dalam jaringan. Selanjutnya ada macam-macam topologi jaringan komputer.
Yang pertama ada topologi bus. Kelebihannya yaitu yang pertama biaya instalasi yang bisa dibilang sangat murah. Kemudian penambahan klien atau workstation baru dapat digunakan dengan mudah. Kemudian topologi ini itu sangat sederhana sehingga mudah untuk diaplikasikan. Adapun kekurangannya yang pertama, jika salah satu kabel putus atau bermasalah maka dapat mengganggu komputer atau workstation yang lain. Kemudian proses sending, mengirim dan menerima data juga kurang efisien. Kemudian topologi ini terkesan jadul dan sulit untuk dikembangkan. Yang kedua ada topologi star yang memiliki kelebihan. Apabila salah satu komputer bermasalah, jaringan pada topologi ini tetap berjalan dan tidak mempengaruhi komputer lain. Kemudian bersifat fleksibel, kemudian tingkat keamanan juga cukup baik, dan deteksi masalah cukup mudah jika terjadi kerusakan. Kemudian kekurangannya, jika titik pusat mengalami masalah, maka seluruh komputer juga mengalami masalah. Kemudian cukup membutuhkan banyak kabel, dan jaringan sangat tergantung pada terminal pusat. Yang ketiga ada topologi jaringan ring. Kelebihannya memiliki performa yang lebih baik daripada topologi bus, kemudian mudah diimplementasikan, konfigurasi dan instalasi perangkat baru bisa dibilang cukup mudah, kemudian biaya instalasi juga cukup murah. Kekurangannya, kinerja komunikasi dalam topologi ini dinilai dari jumlah titik atau node, kemudian troubleshooting bisa dibilang cukup rumit. Jika salah satu koneksi putus, maka koneksi yang lain juga ikut putus. Kemudian pada topologi ini biasanya terjadi collisions atau tabrakan data. Kemudian yang terakhir ada topologi mesh. Jadi kelebihannya yang pertama, jalur pengiriman data yang digunakan sangat banyak. Jadi tidak perlu khawatir adanya tabrakan data. Kemudian, besar bandwidth yang cukup besar dan keamanan pada topologi ini bisa dibilang sangat baik. Kekurangannya yaitu proses instalasi pada jaringan topologi ini sangatlah rumit dan membutuhkan banyak kabel sehingga memakan biaya instalasi yang sangat mahal. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan ataupun kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.